Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali dengan saya Ganasar Lumam. Ceritanya saya lagi mau ada acara kerja di sini. Jadi sekalian saya mau buat vlog aja, mumpung saya nggak sempet ngebalesin. Tapi ada beberapa orang yang tanya, Om, sapi saya birahi, tapi lendirnya kok warnanya putih gitu. Apakah itu birahi ataukah tidak gitu loh. Jadi gini Pak, sapi birahi kita ketahui dulu nama-nama dasar birahi. Birahi itu terjadi yang namanya sapi menunjukkan 3A, abang, aboh, anget gitu kan. Jadi di wadonane, di alat kelaminnya si sapi betina tadi kelihatan memerah, A-nya itu abang, aboh itu bengkak, terus dipegang agak anget. Kemudian dibarengin dengan sapi itu mengeluarkan lendir, itu sudah nilai pokoknya. Tapi kalau dipecah lagi, itu ada dua tipe. Yang pertama, sapi birahi secara normal dan sapi birahi secara tidak normal, secara diam atau silent head. Kalau secara normal, sapi ini tetap tadi 3A sama keluar lendir normal. Itu harus wajib karena itu tanda-tanda ada aliran darah yang lancar dipompa masuk di bagian alat reproduksi. Tapi kalau untuk yang normal itu kebanyakan sapi akan menaiki sapi yang lain. Terus bengak-bengok, bengak-bengok bahasa Indonesia apa ya? Ya itu teriak-teriak gitu loh sapi ini. Terus kemudian gelisah, kemudian nggak mau makan dan seterusnya. Nah, untuk itu untuk yang normal. Yang tidak normal, sapi makan normal biasa, tapi terkadang juga ada yang nggak normal makannya. Sapinya diem biasa aja, tapi dia abang-abang banget sama keluar lendir gitu loh. Nah, kalau udah seperti itu, kalau udah keluarkan lendir seperti itu, kita lihat dulu itu apakah lendir benar-benar sapi birahi atau lendir bukan sapi birahi gitu. Karena lendir sapi birahi dan lendir sapi tidak birahi itu pun beda. Alasannya ini, sapi birahi normalnya dia akan mengeluarkan lendir warnanya putih bening seperti air. Oke, ingat, putih bening seperti air. Tapi kalau sapi mengeluarkan lendir selain putih bening dan tidak ditandain dengan abang, aboh, anget, kok keluar lendir, ya kita lihat dulu posisinya sapinya bunting atau enggak gitu. Kalau misal bunting, bahasa gampangnya orang awam itu rembes air ketuban, bahasa gampangnya. Tapi kalau sapi itu tidak bunting, misal habis melahirkan, nah itu bisa aja lendir yang keluar karena lendir habis masa melahirkan. Bahasa awamnya sapi lagi masa nifas gitu. Nifas, kalau masalah kita bahas masa nifas itu macam-macam Mbak. Ada yang nifasnya sapi itu sampai 2 bulan ibaratnya, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, tergantung saat dikeluarkannya lendir tadi, campur nanah, kadang kemerah-merahan, itu ibaratnya masa pembersihan. Kalau sudah masa pembersihan itu macam-macam, ditunggu aja Pak. Kalau jenengan kok takut sapinya itu nggak bersih-bersih, cukup jenengan kasih minum kunir sama temulawak. Karena kunir itu punya kurkumin yang bisa membantu inflamasi atau peradangan, meringankan dan membantu cepat pemulihan. Itu. Terus untuk temulawaknya biar bisa membantu untuk meningkatkan nafsu makannya gitu. Intinya sapi mau makan, nafsu makan ada, itu artinya metabolismenya atau sapi itu normal, sehat. Itu aja parameternya. Kalau lendirnya, terus itu kalau posisi habis melahirkan. Ada lagi lendir ketika sapi tidak
habis melahirkan sapi juga tidak bunting, terus ditandai dengan warnanya abang-abang hangat tapi tidak bening. Warnanya ada yang kayak putih susu. Nah, itu biasanya sudah masuk ke kategori sapi terkena infeksi. Nah, kalau sudah seperti itu terjadi yang namanya infeksi, umumnya IB yang kita lakukan dari petugas atau dari peternak yang saat mengawinkan ternaknya itu kebanyakan tidak jadi, karena spermatozoa atau semen beku atau saat kita meng-IB, ketika petugas meng-IB itu spermatozoanya dimakan oleh si bakteri tadi. Karena yang namanya sel sperma itu kan nutrisinya kan tinggi banget ya, lengkap banget. Jadi buat makanan mereka gitu. Akhirnya IB sering gagal. Kalau sudah ketahuan sapi ini jenengan birahi lebih dari berkali-kali, dan ketika birahi mengeluarkan lendir seperti putih susu tuh loh Pak, kental manis itu loh, tahu kan? Putih susu kental manis, itu tandanya sapi jenengan sudah ada tanda-tanda peradangan atau infeksi. Nah, kalau sudah seperti itu, gimana Pak cara kita menanganinya gitu? Menanganinya gampang. Jenengan panggil petugas, minta disepul. Disepul itu ibaratnya dibersihkan, disterilkan si kandungan tadi. Nah, apa Pak penyebabnya? Penyebabnya macam-macam Pak. Karena bakteri, karena kandang yang kotor, karena ketika habis melahirkan tidak benar-benar bersih, terjadi infeksi. Terus apa lagi ya? Karena hinggapan, karena ada infeksi dari luar, misal contoh bekas dihinggapin lalat. Nah, karena bau dan lain-lain. Terus sanitasi kandang atau kebersihan kandang yang tidak normal juga ada. Jadi intinya, kalau jenengan sudah melihat ciri-ciri seperti itu, lebih baik segera teleponkan sama petugas. Sudah berlendir warnanya putih kayak susu, apalagi dicampur bau seperti kayak nanah, amis, nah itu sudah positif infeksi. Kalau infeksinya masih campur lendir putih biasa yang bening itu tadi sama air, itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau ketika itu sudah polosan semua keluar, itu biasanya sudah masuk ke akut. Lebih baik dikonsultasikan sama petugas. Pak, minta tolong cekin sapinya, apakah ini benar-benar ada infeksi. Nah, kalau sudah ketahuan, kita konsultasikan sama petugas sebaiknya seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Perjalanan saya sudah masih panjang. Ini sudah jalan 9 menit, kurang lebihnya mau 9 menit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Di pagi hari ini jangan lupalah kalian untuk sholat duha, karena sholat duha ibaratnya kita meminta Allah untuk merayu Allah untuk menjatuhkan rezeki kita. Nikmatnya Allah itu lebih banyak daripada biasanya tanpa sholat duha. Oke, cukup segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat wajibnya ya.